tetapi partai politik juga punya andil dalam mencerdaskan masyarakat. Karena ketika mereka hadir di Bawaslu, nah itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu, kembali lagi dalam podcast Lentera, Literasi dan Edukasi Demokrasi Bawaslu Kota Gorontalo. Hari ini episode ke-13. Topik kita pada hari ini yaitu terkait dengan penguatan kapasitas SDM Bawaslu Kabupaten Kota seprovinsi Gorontalo. Dan hari ini saya sudah bersama narasumber dari Bawaslu Provinsi Gorontalo. Hari ini sangat spesial karena kita kedatangan Sri Kandi dari Bawaslu Provinsi Gorontalo. Saya sapa beliau, Ibu Dr. Haja Lisma Ibrahim, SPD SHMH. Selamat siang, Bu. Ibu Lismawi selaku Koordinator Divisi SDMO dan Diklat Bawaslu Provinsi Gorontalo. Terkait dengan penguatan kapasitas SDM Bawaslu Kabupaten Kota ini, Bu. Nah, kita kan akan menghadapi tahapan pemilu di 2029 nanti. 20 bulan sebelum pelaksanaan hari H, itu sudah mulai tahapan. Dan sekarang sudah mempersiapkan SDM-SDM Bawaslu. Nah, bagaimana langkah yang diambil oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam peningkatan kapasitas SDM di Bawaslu Kabupaten Kota? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Terkait apa yang sudah disampaikan Pak Iqbal, nah untuk strategi ya, strategi dalam hal untuk penguatan. Ini ruang yang sekarang ini kan kita masuk pada ruang yang non tahapan ya. Nah, sehingganya ini ruang yang non tahapan ini dipergunakan, dimanfaatkan dalam hal untuk peningkatan kapasitas masing-masing sumber daya alam yang ada, sumber daya manusia yang ada di Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, ini dalam hal untuk ketika penguatan kelembagaan dalam hal terkait dengan person yang ada di Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, sehingga ini momen yang kita non tahapan ini kita meningkatkan kapasitas dari sumber daya manusia yang ada di kabupaten kota masing-masing. Nah, sehingganya pihak luar, misalnya pihak luar melihat bahwa kondisi non tahapan ini seperti apa sih Bawaslu. Nah, sehingganya ini kita kait dengan kegiatan dalam hal peningkatan kapasitas SDM itu akan memberikan jawaban kepada masyarakat bahwa kita ini aktif. Kita aktif dalam hal non tahapan, tapi kita dalam hal penguatan SDM yang ada. Sehingga ini ketika perhelatan pelaksanaan pemilu ke depan 2029 itu kita sudah siap dengan SDM kita dalam hal untuk sudah siap tempur. Nah, sudah siap tempur dalam hal untuk pemahaman terkait regulasi, terus bagaimana mereka bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, sehingga ini bisa menguatkan apa yang menjadi tujuan kita untuk terkait dengan pelaksanaan yang menjadi tugas-tugas dari Bawaslu itu sendiri. Ya, selain juga kan peningkatan kapasitas SDM Bawaslu Kabupaten Kota dalam rangka mempersiapkan tahapan pemilu 2009, saat ini juga kan Bawaslu RI juga itu ada program P2P, Pendidikan Pengawas Partisipatif, yang saat ini sementara dalam proses pembukaan pendaftaran. Nah, jadi bukan hanya peningkatan SDM Bawaslu, namun juga kan mempersiapkan masyarakat yang ikut andil nantinya dalam pengawasan pemilu nanti. Nah, untuk Bawaslu sendiri, bagaimana terkait dengan pengrekrutan P2P ini, Bu Kordif? Ya, jadi terkait dengan perekrutan P2P ya. Nah, ini Bawaslu itu sudah membuka ruang untuk pendaftaran. Nah, sehingganya ini dalam hal untuk terkait dengan P2P ini
Artinya tidak saja ya seperti apa yang Pak Iqbal sampaikan bahwa tidak saja penguatan itu hanya untuk internal Bawaslu-nya, tetapi dengan masyarakat juga. Ya. Masyarakat juga kita harus memberikan edukasi juga, penguatan juga, sehingga ini tugas dalam hal pengawasan itu kan bukan hanya tugasnya dari Bawaslu, tetapi masyarakat juga punya andil dalam hal untuk melakukan pengawasan-pengawasan. Sehingga ini dengan program P2P ini memberikan edukasi kepada masyarakat yang mendaftar. Jadi ini bisa memberikan bekal ilmu untuk mereka bisa integrasikan ke masyarakat selanjutnya. Nah, ini terkait dengan pendaftaran P2P ini itu sudah beberapa dari tadi yang saya cek untuk di Kabupaten Bone Bolango itu sudah 26 peserta yang sudah mendaftar. Nah, sehingganya tinggal 4 lagi kurang 4 orang ya, 4 orang, sehingga ini mereka lebih masif untuk memberikan informasi-informasi gitu. Sehingga ini artinya ini kita dalam memperkuat pengawasan kita ke depan ini ya tentunya bukan hanya Bawaslu itu sendiri, tetapi kerjasama dari seluruh stakeholder, seluruh masyarakat itu punya andil bagaimana dalam menjaga proses demokrasi yang ada khususnya di Provinsi Gorontalo. Ya, tadi Bu Korif juga sudah menyentil terkait dengan kerjasama. Jadi bukan hanya dengan masyarakat yang nantinya ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan partisipatif, dan saya melihat juga ini ada kegiatan Bawaslu juga, dan ini sesuai dengan esennya Bawaslu terkait dengan konsolidasi demokrasi yang ke partai-partai. Kan partai politik juga ini masuk dalam sebagai peserta pemilu. Nah, bagaimana langkah antisipatif dari Bawaslu Provinsi Gorontalo sendiri dalam rangka persiapan tahapan pemilu 2029 nanti terkait dengan pemutahiran data parpol yang sudah kemarin kan sudah melakukan konsolidasi ke beberapa partai politik. Nah, ini bagaimana supaya masyarakat, sahabat-sahabat Bawaslu bisa mengetahui informasi ini, Bu Kordif? Terkait dengan konsolidasi kita dengan partai politik, itu kita sudah laksanakan. Nah, kemarin itu di partai PAN PKS kemarin itu di tingkat provinsi, sehingga ini terkait dengan konsolidasi dengan partai politik bukan hanya dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, tetapi ini seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Kota. Sehingga ini masing-masing jenjang, masing-masing tingkatan kan punya ada partai politik yang di tingkatannya masing-masing. Nah, sehingganya ini proses langkah kita untuk melakukan konsolidasi dengan partai politik terkait dengan pelaksanaan pemilu, terkait dengan persyaratan-persyaratan dalam hal untuk menjadi calon, dan juga penguatan bagaimana mereka untuk memberikan edukasi kepada konstituennya sendiri. Nah, sehingga ini tugas kita dalam hal untuk mencerdaskan masyarakat bukan saja Bawaslu, tetapi partai politik juga punya andil dalam mencerdaskan masyarakat untuk dalam memahami edukasi terkait dengan demokrasi itu sendiri. Nah, jadi ini kita sudah melakukan konsolidasi dengan partai politik. Nah, selanjutnya masih kurang, kalau tidak salah lagi 4 partai yang belum kita ini, tetapi ini ke depan kita sudah menjadwalkan untuk menyelesaikan dengan partai politik. Artinya di sini semua partai kita lakukan. Ya, dikunjungi semua partai, Bu Korif ya. Nah, semua partai supaya jangan sampai ada keberpihakan. Nah, jadi kita harus memberikan edukasi, memberikan konsolidasi dengan partai politik itu seluruh partai politik. Tetapi dia bertahap, ada jadwal-jadwal, sehingga ini Bawaslu itu semua partai itu dirangkul. Jangan sampai nanti ada keberpihakan, kenapa ini cuma ini. Nah, itu kan jadi kita Bawaslu sebagai netralnya kita rangkul untuk bagaimana untuk menjaga kualitas pemilu ke depan. Terakhir Bu Korif, terkait dengan peningkatan kapasitas SDM yang memang selama ini kan sudah menjadi bagian atau divisi dari Bu Korif sendiri, apa saja yang menjadi hambatan dalam peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Bawaslu Provinsi dan peningkatan kapasitas SDM kepada pengawas Bawaslu Kabupaten Kota, dan apa solusi inovatif dari Bawaslu Provinsi itu sendiri
dalam rangka mengantisipasi hambatan-hambatan ini, Bu? Jadi untuk menghilangkan Ya, hambatan-hambatan, ya tentunya ini ada inovasi juga. ya, Inovasi juga yang kita berikan kepada jajaran sekretariat, jajaran kabupaten kota untuk bagaimana mereka bisa uh, meningkatkan pengetahuan, regulasi-regulasi, ya, aturan-aturan. Nah, sehingga ini uh, bukan saja khususnya komisioner, ya, tetapi sekretariat dan jajaran-jajaran sekretariat maupun security juga ya, mampu tahu terkait dengan regulasi. Jadi karena ketika mereka hadir di Bawaslu, nah itu juga menjadi tanggung jawab, bersama. Jadi masa masyarakat yang kita ini, tapi orang kita misalnya lingkungan Bawaslu security, ya, ya, lingkungan misalnya. Jadi itu semua kita memberikan edukasi-edukasi juga, karena ini perpanjangan tangan juga kepada teman-teman yang ada di jajaran sekretariat untuk bisa memberikan informasi-informasi kepada keluarganya, teman-temannya, karena ruang lingkup komunikasinya ini kan bukan cuma hanya di 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 Bawaslu. wilayah kantor Bawaslu kan, Ya. nah, tapi mereka juga punya ada relasi-relasi teman-teman di luar. Nah, itu bisa mereka kembangkan untuk memberikan informasi kepada teman-temannya. Iya, ini pertanyaan paling terakhir Bu dari saya, dan ini kan tentu kita mengikuti perkembangan terkait dengan bagaimana revisi undang. Saya yang nantinya rencana mereka ini akan berbasis digitalisasi. Nah, kalau bicara berbasis digitalisasi di Bawaslu sendiri itu bagaimana, Bu? Kan terkait misalnya apakah ini SDM Bawaslu Kabupaten Kota maupun Bawaslu Provinsi sudah dibekali tidak terkait dengan pengetahuan terkait dengan digitalisasi. Nah, ini bagaimana dari Bawaslu Provinsi itu sendiri? Ya, jadi apa cara-cara atau perubahan-perubahan Ya, yang kita lakukan juga tentu mengikuti zaman. ya, Nah, mengikuti zaman. Jangan kita zamannya sudah maju, kita masih di belakang. ya, Artinya kan tidak sesuai. Nah, iya, sehingga ini memang terkait dengan digitalisasi. digitalisasi itu kan sudah sesuatu yang sudah lumrah, sudah Ya, harus yang harus dikuasai oleh semua masyarakat. Nah, sehingganya karena ini mau zamannya yang sudah modern, yang sudah penuh dengan ya, digitalisasi, manualnya itu sudah mulai ditinggalkan mulai pelan-pelan. ditinggalkan, sehingga ini inovasi-inovasi yang bagaimana untuk meningkatkan pengetahuan dari sekretariat maupun kita juga, ini akan bisa kita bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman dan sehingga ini kondisi-kondisi yang masa sekarang itu sudah bisa kita menyesuaikan dengan kondisi-kondisi tentunya untuk dengan masyarakat, dalam hal untuk mereka bisa menjaga demokrasi, terus ketika ada hal-hal yang penting yang mereka harus ini, ya bisa saja kan tanpa harus datang ke kantor, sudah melalui digitalisasi kan sudah bisa Ya. untuk memudahkan komunikasi mereka masyarakat dengan Bawaslu itu sendiri. Ada bimtek-bimteknya, Bu? Kalau misalnya ya walaupun secara melalui Zoom meeting. Karena kan sebelumnya mungkin ada yang kemarin sudah dilaksanakan oleh divisi lain. Nah, dari SDM sendiri itu apakah nantinya akan ada bimtek ke jajaran sekretariat untuk penguatan pengetahuan digitalisasi ini? Nah, jadi kita tentunya untuk pelatihan-pelatihan dalam hal untuk penguatan kapasitas dari jajaran SDM itu perlu juga kita lakukan, karena walaupun sudah ada yang sudah tahu, nah jadi kita lebih meningkatkan lagi karena kita harus menyesuaikan dengan kondisi dunia yang sekarang. Ya. Kondisi karena orang lain sudah maju, kita malah di belakang. Jadi kita harus menyesuaikan perubahan-perubahan zaman, perubahan-perubahan teknologi sehingga kita bisa dengan perubahan-perubahan itu, sehingga itu juga dapat membantu kita dalam hal untuk bagaimana kita melaksanakan tugas-tugas pengawasan. Jadi itu yang iya. Nah, itu. LMS Bawaslu. Nah, jadi itu juga ada dari Bawaslu RI terkait dengan LMS Bawaslu. Iya. Nah, itu juga wadah
wadah untuk kita meningkatkan pengetahuan kita dalam hal untuk pelaksanaan proses demokrasi yang ada di wilayah masing-masing. Ya, terima kasih banyak Ibu Korif, Ibu Lisma Ibrahim sudah hadir di podcast Lentera Bawaslu Kota Gorontalo, dan ada banyak hal yang perlu kami tambah dalam wawasan kami, terkait dengan tadi sudah disampaikan peningkatan kapasitas SDM dan terus juga pelatihan digitalisasi kepada SDM Bawaslu. Ini juga menjadi catatan penting bagi kami, khususnya di Bawaslu Kota Gorontalo, dan tadi juga sudah menyentil terkait dengan pengrekrutan pendaftaran P2P untuk masyarakat yang ingin mendaftar sebagai pengawas partisipatif. Dan memang jadwalnya hari ini terakhir tanggal 29, dan mudah-mudahan ini semua bisa mencapai kuota seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Gorontalo. Sekali lagi terima kasih Bu Korif. Mungkin ada tambahan dari Bu Korif sekaligus closing statement di podcast hari ini. Saya persilakan Bu Korif. Ya, jadi tambahan saja untuk terkait dengan kegiatan yang disampaikan Pak Iqbal tadi ya, terkait dengan P2P, peningkatan kapasitas SDM. Nah, ini ulang kembali PN tadi. Iya, kan ada selain peningkatan kapasitas SDM, ada juga kan peningkatan SDM di bagian digitalisasi. Ya, tadi sudah terakhir disentil Ibu Korif terkait dengan ada LMS Bawaslu melalui wadah LMS Bawaslu. Kemudian terkait dengan pengrekrutan pengawas partisipatif yang melalui program P2P Pendidikan Pengawas Partisipatif yang sudah dibuka oleh Bawaslu seluruh Indonesia dan juga Bawaslu Kabupaten Kota di Provinsi Gorontalo. Ini closing statement seperti apa, Bu? Nah, jadi terkait dengan dalam hal untuk penguatan kembali kembali untuk dalam hal untuk membantu terkait dengan proses pekerjaan yang dilaksanakan. Nah, ini kita menyesuaikan dengan sekarang ini kan non budgeting, efisiensi. Nah, sehingga ini kita punya strategi dalam hal untuk memberikan edukasi penguatan kepada jajaran sekretariat dalam hal untuk menunjang terkait dengan pekerjaan kita. Nah, sehingganya ini dengan masa yang efisiensi ini kita bagaimana pola kita untuk lebih menyederhanakan dalam hal untuk memberikan pengetahuan dalam hal peningkatan kapasitas mereka, peningkatan keahlian mereka, sehingga ini bisa menjaga kualitas kita dalam hal untuk melaksanakan tugas-tugas kita, tupoksi kita. Ini jadi walaupun non budgeting, kita bisa saja kan menggunakan fasilitas yang ada di kantor kan sudah ada. Nah, sehingganya ada yang melalui Zoom, terus atau ada juga yang maksudnya teman sekerjanya itu sudah mengetahui itu kan sudah membelajarkan teman sebaya. Nah, itu. Jadi kan mereka apa yang sudah ini mereka belum tahu itu sudah tahu dengan informasi-informasi yang disampaikan oleh teman sebaya. Ya, terima kasih Ibu Kordif atas kehadirannya di podcast Bawaslu Kota Gorontalo, dan mudah-mudahan berkesempatan lagi untuk bisa hadir di podcast Lentera Bawaslu Kota Gorontalo dengan topik-topik yang lain. Dan ini masih banyak karena kita akan mempersiapkan juga SDM untuk pengawasan nanti di Pemilu 2029 yang kemungkinan bulan Juni atau Juli 2027 itu sudah mulai tahapannya, dan awal tahun depan mungkin sudah mulai pratahapannya. Ini juga menjadi bagian dari Ibu Lismawi sebagai Koordinator Divisi SDMO dan Diklat Bawaslu Provinsi Gorontalo. Baik, terima kasih sahabat-sahabat Bawaslu sudah mengikuti podcast Lentera Bawaslu Kota Gorontalo. Saya Iqbal Arbi, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.